Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nasruddin selaku dosen pengampu mata kuliah PAR ABCD. Di sini kami dari kelompok 6 izinkan kami menampilkan hasil dari video presentasi kami. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya bersama teman-temannya dengan NIM 070206200052 sebagai pemateri ketiga. Dan saya Sofia Nadia dengan NIM 07022005 pemateri ke-1. Saya Nabila Nuria Rubeni dengan NIM 0702062048 sebagai pemateri ke-2. Yang pertama yaitu pengertian PAR. PAR adalah suatu metode penelitian yang menetapkan orang-orang, organisasi, lembaga, pemerintah, atau lainnya yang terlibat dalam proses penelitian sebagai mitra dalam pembuatan keputusan dan tindakan. Selanjutnya yakni prinsip utama PAR. Yang pertama yaitu partisipasi. PAR memfokuskan pada partisipasi aktif dalam masyarakat proses penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pembelajaran dari masyarakat sendiri dan juga untuk memastikan hasil dari penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi mereka. Yang kedua yaitu kerjasama. PAR berfokus pada kerjasama dan kolaborasi antar peneliti dan masyarakat. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. PAR memastikan bahwa masyarakat terlibat sepenuhnya dalam setiap tahap proses penelitian, termasuk pembuatan rencana penelitian, pengumpulan data, analisis, dan implementasi hasil. Yang keempat, akuntabilitas. PAR memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penelitian adalah transparan dan akuntabel. Yang kelima, refleksi dan evaluasi. PAR menekankan pada refleksi dan evaluasi sepanjang proses penelitian untuk memastikan bahwa proses dan hasil penelitian terus-menerus diterima dan bisa dikembangkan. Yang keenam yaitu pengembangan kemampuan. PAR berfokus pada pengembangan kemampuan masyarakat melalui proses penelitian dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sendiri pada masa depan. Yang kedua yaitu dasar-dasar PAR. Selanjutnya yakni dasar-dasar PAR. Yang pertama yaitu partisipasi aktif. PAR memfokuskan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses penelitian. Yang kedua yaitu empowerment. PAR memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui proses penilaian. Yang ketiga yaitu kolaborasi. PAR berfokus pada kerjasama dan kolaborasi antar peneliti dan masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. PAR memastikan bahwa proses dan hasil penelitian dapat diterima dan dikembangkan. Beberapa dasar-dasar dalam penelitian PAR. Dasar yang pertama yaitu partisipasi aktif. Di sini, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses suatu penelitian. Untuk apa? Agar masyarakat bisa memahami situasi yang dihadapi, kemudian memahami masalah yang di lapangan, memahami kebutuhan, memahami apa yang harus diperlukan dalam masalah yang dihadapi. Nah, jika masyarakat sudah paham karena ikut terjun langsung dalam penelitian, diharapkan dari hasil penelitian ini nanti masyarakat dapat memanfaatkan terus-menerus dan berkelanjutan. Dasar yang kedua yaitu empowerment. PAR memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui proses penelitian dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Dasar yang ketiga yaitu kolaborasi. Dalam PAR, kolaborasi sangat penting antara peneliti dan masyarakat. Di
sini, peneliti dan masyarakat bekerja sama mengarahkan segala keterampilan, ide-ide, dan keahlian untuk disatukan. Dengan tujuan bahwa hasil penelitiannya bisa berguna bagi semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat itu sendiri. Kemudian, dasar-dasar yang keempat, refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi ini sangat penting dan harus ada dalam penelitian PAR untuk memastikan bahwa proses dan hasil penelitian dapat terus diterima oleh semua pihak dan dapat dikembangkan di sepanjang proses penerapan penelitian PAR ini. Jadi, ini adalah 4 dasar-dasar yang harus ada dalam penelitian PAR. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari PAR. Langkah-langkah dalam PAR itu sifatnya bervariasi tergantung pada situasi, kebutuhan, dan juga tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Akan tetapi, secara umum langkah-langkah tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, di sini kita menentukan apa tujuan dari penelitian kita dan kita juga melibatkan partisipan dalam perencanaan dan memastikan bahwa PAR yang kita lakukan itu dapat memenuhi kebutuhan dan juga harapan dari masyarakat. Yang kedua ada observasi dan pengumpulan data. Observasi dan pengumpulan data dilakukan bersama-sama dengan partisipan atau masyarakat. Nah, mereka dapat melakukan pengamatan, kemudian wawancara, diskusi, dan survei bersama-sama. Yang ketiga ada analisis data. Nah, di sini data yang dikumpulkan itu akan dianalisis bersama-sama dengan partisipan atau masyarakat di desa yang akan kita teliti. Nah, di sini memungkinkan mereka untuk memahami dan juga menafsirkan data dengan cara yang berbeda dan membantu mengatasi kekhawatiran ataupun diskriminasi yang mungkin terjadi dalam analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Yang keempat ada refleksi dan juga evaluasi. Nah, partisipan dan juga peneliti di sini bekerja sama untuk memahami dan juga meresapi hasil dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai. Hal ini juga memungkinkan untuk melakukan revisi dan juga memperbaiki rencana tindakan untuk selanjutnya. Yang kelima ada perencanaan tindakan. Berdasarkan hasil analisis data, partisipan dan juga peneliti bekerja sama untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil untuk langkah selanjutnya. Yang keenam ada implementasi tindakan. Nah, di sini partisipan dan juga peneliti bekerja sama untuk melakukan tindakan yang sudah ditentukan melalui langkah-langkah yang sebelumnya telah dilakukan. Yang ketujuh ada evaluasi tindakan. Nah, ini menjadi langkah ataupun tahapan yang terakhir dari PAR, di mana setelah kita melakukan tindakan, partisipan dan juga peneliti bekerja sama untuk menilai efektivitas dari tindakan dan juga membuat perbaikan apabila diperlukan. Nah, langkah-langkah tersebut itu berlangsung secara berulang-ulang dan juga saling mempengaruhi antara partisipan dan juga peneliti bekerja sama untuk memahami dan memecahkan masalah serta membuat tindakan yang efektif dan juga berkelanjutan. Berikut adalah beberapa teknik dan aplikasi yang umum digunakan dalam PAR. Yang pertama, wawancara partisipatif. Wawancara partisipatif ini adalah wawancara dengan anggota masyarakat yang memungkinkan mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan pandangan mereka tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Yang kedua, fokus group discussion. Ini adalah diskusi kelompok yang memungkinkan anggota masyarakat untuk berbicara tentang masalah mereka dan berkolaborasi dalam mencari solusi dengan peneliti. Yang ketiga, survei partisipatif. Survei partisipatif ini adalah survei yang menggunakan pendekatan partisipatif untuk memperoleh informasi dan pandangan dari anggota masyarakat. Yang keempat, observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini adalah teknik yang digunakan untuk mengamati dan mencatat perilaku dan interaksi masyarakat secara langsung. Observasi ini sendiri dapat dilakukan oleh peneliti atau oleh anggota masyarakat yang telah terlatih. 5. Aktivitas partisipatif.
Aktivitas partisipatif ini adalah aktivitas yang melibatkan anggota masyarakat dan juga peneliti untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah. Contoh aktivitas ini adalah seperti pelatihan, diskusi kelompok, dan kerja bersama dalam menyelesaikan suatu proyek. 6. Kartu anggota masyarakat. Kartu anggota masyarakat ini adalah kartu yang digunakan untuk mengidentifikasi anggota masyarakat dan memantau perubahan dalam kehidupan mereka. Kartu ini dapat digunakan untuk memantau progres dan juga memahami masalah dan hal-hal positif yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah video presentasi dari kelompok 6. Semoga dari video presentasi tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk para mahasiswa yang mau melaksanakan kegiatan KKN. Saya mewakili dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kau bicara aku tak kuasa mendengar suaramu. Semua yang kau lakukan it's magic. Semua yang kau berikan